Permisi, apakah sudah terlihat? Sudah, Mas Faiz. Siap, matur suwun. Mungkin yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa? Saya Muhammad Faiz Ramadan dengan NIM misi. Saya Muhammad Faiz Ramadan dengan NIM 233140707111013 dan anggotanya ada Wafa. Monggo Wafa disebutkan NIM-nya. Nama saya Kamanim Wafa dengan NIM 233140707111028. Setelah itu ada Joko Priambodo. Monggo Mas Joko. Saya Joko Priambodo dengan NIM 233140707111038. Selanjutnya ada Mainanda. Monggo disebutkan. Saya Mainanda Elisa Pasha dengan NIM 233140700111103. Yang terakhir ada Alvaro. Nama saya Alvaro Maesar Nugroho dengan NIM 233140707111027. Oke, di sini mungkin untuk tampilan VPS-nya seperti ini. Di sini kita menggunakan VPS Nevacloud. Setelah itu untuk NGINX-nya seperti ini. Ini untuk host yang kita pakai ini seperti ini. Ada tiga proxy ya. Yang pertama ini, setelah itu yang ini. Setelah itu untuk audio-nya di sini kita sudah mengerjakan yang bagian CRM. Mungkin biar urut dari ini aja ya, dari Word. Jadi yang pertama ini Cloud VPS dan konfigurasi awal. Jadi Cloud VPS itu kita tadi yang ini memakai Nevacloud. Setelah itu kita sudah menginstal VPS-nya tadi di terminal. Setelah itu kita menggunakan file Zilla ini untuk upload filenya, menghubungkan VPS-nya seperti itu. Setelah itu Docker Compose, kita juga sudah menginstal Docker Compose seperti ini. Setelah itu proses deployment, terus setting proxy di NGINX, kita sudah setting proxy di NGINX itu seperti ini. Setelah itu konfigurasi NGINX juga sudah. Jadi misal kita di sini kita edit, jadi bisa seperti ini, kita detailsnya, terus for host name IP, terus SSL sertifikat, begitu untuk NGINX-nya. Setelah itu untuk praktik dan studi kasusnya ada yang sales CRM. Jadi kalau praktik ininya seperti ini, jadi kayak bikin PT, setelah itu email, phone, terus mengcopy ininya, data-datanya. Setelah itu praktik tentang backup di folder audio. Di backup folder audio juga sudah. Sebentar, saya
Jangan lupa nanti dibagi ya Faiz ya, presentasinya jangan sendirian. Oh, iya Pak. Ya, oke, silakan lanjut. Untuk folder backup kita sudah ada tadi di sini. Setelah itu Portainer itu sebentar. Portainer juga sudah di ini ya. Mungkin untuk yang teman-teman saya kerjakan mungkin ada Wafa. Wafa itu dia mengerjakan bab 45, monggo Mas Wafa. Aku ngerjain bab 6. Oh iya, bab 6, sorry. Bab 6 Wafa. Monggo di Oke, jadi buat bab yang bab 6 ini di studi kasus dan praktiknya Pak, yang membuat di database Odoo-nya, yang bikin kayak bisnis kecil, bikin PT tadi yang sudah saya dijelaskan sama Pak Is. setelah itu untuk Faro mungkin. Untuk Faro mengerjakan di bab 7-nya. Faro, mana Faro? Saya mengerjakan di bab 7 Pak, sama bikin laporan. Di bab 7 itu sebentar Pak. Di bab 7 nah di bab 7 isinya evaluasi Pak. Itu yang pertama itu kelebihan pendekatan Docker itu portabilitasnya tinggi Pak. Dengan Docker, environment Odoo dan PostgreSQL dapat dipindahkan dengan mudah ke server lain dengan memindahkan file. Terus kelebihan yang kedua mudah untuk backup dan update. Kelebihan yang ketiga skala horizontal mudah dilakukan. Kita bisa menambahkan lebih banyak kontainer Odoo misalnya untuk multi tenant atau mereplikasi database untuk kebutuhan load balancing. Ini sangat cocok untuk pengembangan ERP yang tumbuh secara dinamis, Pak. Setelah itu ada Joko. Gimana Joko? Mengerjakan bagian Nah, Pak, saya mengerjakan bab 3, Pak, yaitu struktur folder dan file Docker Compose-nya. Jadi, struktur foldernya ini dirancang untuk mengorganisasi file-file yang dikonfigurasi dan data volume dari masing-masing service layanan Docker-nya, Pak. Terus, bagaimana setiap file konfigurasi juga dapat digunakan oleh Docker Compose untuk menjalankan sistem Odoo yang lengkap, termasuk database-nya dan reference proxy-nya. Begitu, Pak. Oke, selanjutnya untuk yang terakhir, Mainanda. Di sini saya mengerjakan untuk bab 1 dan bab 2. Jadi di bab 1 saya mengerjakan latar belakangnya. Kenapa kita memakai Docker dalam sistem operasi Ubuntu. Jadi dalam praktikum ini kami mempelajari cara menginstal Docker secara manual di Ubuntu, serta mencoba menjalankan kontainer sederhana sebagai dasar pembelajaran. Dan adapun tujuannya adalah mempelajari cara development Odoo ERP, menggunakan Docker dan Docker Compose, lalu mengelola VPS, serta mengatur NGS Proxy Manager sebagai reservasi yang aman. Kemudian untuk di bab 2, adapun isinya yaitu membuat langkah-langkah instalasi dasar Docker pada Ubuntu dan
spesifikasi VPS pada minimumnya. Ya, mungkin itu job test yang dikerjakan oleh teman-teman saya. Terus di sini juga tadi ada yang portainer.io itu. Untuk portainer itu di sini kita bisa cek VPS kita ya, itu prosesornya itu berapa giga, terus RAM-nya itu berapa giga. Terus di sini bisa mengecek ada berapa kontainer yang running, itu bisa dicek di sini. Gunanya portainer itu ya untuk memantau VPS kita lah, begitu. Mungkin sekian dari kelompok kami untuk penjelasan dari pengerjaan tugas UAS ini. Mungkin segitu Pak dari kelompok kami. Baik. Sudah bagus presentasinya, cukup detail. Saya berharap kelompok lain juga lebih bagus lagi. Oke, sekarang Faiz coba tampilannya jangan dibuat seperti itu. Nah, kita cek dulu, yaitu hasil webnya tadi mana? Bisa ditunjukkan? Yang ini Pak. Ya oke. Nah, Portainer IO itu untuk apa tujuannya? Coba dijelaskan. Tujuannya untuk memantau VPS Pak. Jadi di VPS itu sudah ada berapa kontainer, setelah itu bisa melihat VPS kita itu spesifikasinya berapa giga gitu Pak. Setelah itu Oke. banyak Nah, Pak di sini. oke, baik. Coba saya cek dulu dari ini ya, apa namanya, yang ikut presentasi. Sebentar. NIM yang paling atas siapa ini? Coba sebut masing-masing. Nah, ini kelas apa ini? Lupa saya. T4G Pak. T4G. Oke. Ya, yang paling atas ini siapa ini? Mainanda Pak. Mainanda ya. Oke, Mainanda. Ya. Mainanda bagian apa tadi? Saya mengerjakan di bab 1 dan bab 2. Oke, Mainanda. Bab 1, bab 2. Berkaitan apa Mainanda? Jadi saya mengerjakan latar belakang, lalu tujuan serta manfaat instalasi Docker pada Ubuntu. Kemudian di bab 2 saya mengerjakan tentang instalasi dasar serta langkah-langkah Docker di Ubuntu. Oke. Baik, cukup. Berikutnya Faiz ya. Faiz Ramadan. Iya Pak. Faiz Ramadan. Bagian apa Faiz? Ini Pak, atau RNGNX ini Pak, proxy host, bikin proxy host ini Pak. Oke, terus berikutnya siapa lagi? Setelah itu Suaranya yang bersangkutan. Siapa yang bersangkutan namanya? Sebutkan. Wafa Pak. Mana Bapak suaranya? Waf, Iya Pak. Ukama. Iya Pak. Ukama. Iya. Ukama nih kamu. Iya Pak. Tadi kamu udah presentasi ya? Bagian apa tadi kamu? Sudah Pak. Saya di bab 6. Apa itu bab 6? Membuat database Odoo. Pakai apa database-nya? Pakai web interface-nya Pak. Database-nya pakai web interface. Nama database-nya pakai apa? Pakai Odoo. Database itu. Oke, berikutnya siapa lagi? Alvaro. Alvaro. Saya Pak, Alvaro Pak. Bagian apa Alvaro? Saya laporan dan bab 7 Pak. Evaluasi. Oke. Ini ya, database-nya pakai apa? Kenapa Pak? Database-nya ini pakai apa namanya? Pakai MySQL Odoo Pak. MySQL Odoo. Faiz pakai apa Faiz ini? Bentar Pak, Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. untuk database-nya sebentar Pak. Wah, install di Docker-nya, coba dicek. Aduh, Ya udah, cukup.
Cukup ya, cukup. Oh iya Pak. Ya. Data bisa pakai apa? Ada yang bisa jawab? Atas nama siapa? Lupa saya Pak. Oh, lupa. Alek, pakai apa ini Alek? PostgreSQL, Pak. Ya, pakai Postgre. Bukan pakai Odoo, itu tuh frameworknya. Baik, cukup. Terima kasih Faiz dan teman-teman. Oh iya Ya. Pak. Oke, baik berikutnya yang Saya jalan tidak, siapa? Pak. Kurang berapa? Kurang saya. Joko. Siapa? Joko tadi udah presentasi dah. Sudah, Pak. Bab 3, Pak. Sama bikin daftar isi. Daftar isi. Oke. Ada berapa service running itu Joko? Ada Lu kok udah tahu? Gimana, Jak? Halo? ada 8, Pak. 8, banyak banget. Apa saja itu? Yang ada di dalam kontainer ini, Pak. Oh, Ada oke. Hello, Proxy Manager, terus Odoo, DB, Backup, sama Pak Supri. Oh, Pak Super. Maksudnya nama linknya ini, Pak. Oh, disengaja Joko ini. Ya udah, cukup ya. Ya, Pas ya, terima kasih, 5. Pak. Oh ya, Baik oke, Pak, monggo. terima kasih Pak. Mohon maaf jika ada kekurangan Pak. Oke, sama-sama, monggo. Ya terima kasih. Assalamualaikum. Ya, salam. Yang sudah presentasi boleh keluar ini ya, keluar Meet tak apa-apa. Nah, boleh. Silakan yang berikutnya, yang sudah lengkap siapa? Jadi sebelum keluar Meet, mungkin saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan ya selama 1 semester. Silakan dilanjut. Semoga bisa dapat A semuanya. Ya. Cek, bismillah, Pak. Saya, Pak, kelompok Daulak, Pak. Oh iya, monggo silakan. Untuk teman saya, Mas Sudah Imam, lengkap ayo. semua? Insya Allah sudah, Pak. Ya wes, monggo silakan dibagi. Nadia masih bisa rekam ya? Iya Pak, masih bisa kok. Oke, siap. Monggo silakan. Bisa dimulai sekarang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya izinkanlah kami perkenalan terlebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama, ada saya sendiri, Daul Haki Barzuda dengan NIM 23314077111023. Nah, setelah ini bisa dilanjutkan untuk teman-teman saya mandiri untuk menyebutkan nama dengan NIM-nya. Monggo teman-teman saya. Saya Sugeng Aldi Widodo 233 14070711014. Selanjutnya saya Muhammad Aryo Mamkul Dharma dengan NIM 2331407011111108. Selanjutnya saya Dandi Bagus Saputra dengan NIM 2331407071111020. Dan selanjutnya saya Solihul Umam dengan NIM 233140707111042. Pertama-tama saya akan menjelaskan PBS kami speknya seperti ini dengan RAM 1 GB dengan menggunakan 1 core. Lalu kami juga menggunakan FileZilla untuk mengecek file-file yang ada di dalam PBS kami. Dan juga
kami menggunakan putih untuk melakukan eksekusi pada PBS kami. Dan untuk settingan Docker Compose yang kami gunakan seperti ini, Pak. Setelah itu untuk settingan auto config seperti ini, dan untuk service yang berjalan seperti ini, Pak. Ada 4 service. Yang pertama ada Odoo, Postgres, NGX Proxy Manager, dan Postgres 15 Alpine. Setelah itu untuk bagian setting NGX Proxy Manager akan dilanjutkan oleh Mas Yuda, Mas. Cek, bismillah. Jadi ini ya, untuk di proxy manager ini kita akan mengatur untuk menambahkan proxy, kemudian menambahkan SSL dan juga yang lainnya. Yang pertama tadi sudah kita klik titik 3 di pojok ini, kemudian kita tambahkan ini hostname, kemudian pertama domain juga ya, domain kita, kemudian hostname, kemudian forward post, kemudian setelah itu kita geser ini button ini, kemudian kita klik SSL, kita menambahkan sertifikat SSL. Nah, ini juga digeser tombol-tombol ini yang tulisan force SSL dan juga HTTP support itu. Kemudian setelah kita melakukan itu semua, kita jangan lupa save. Nah, gunanya SSL ini untuk melindungi web kita nantinya, seperti itu. Next. Monggo Mas Umam, lanjut. Baik, di sini saya bagian menyeting DNS atau name server di bagian domain, yang mengedit menjadi yang pertama ns1.dns string parking.com, dan yang kedua ns2.dns string parking.com juga. Nah, dan untuk ini beberapa DNS. Tekan 1 untuk membeli pulsa darurat sebesar Rp4.000. Permintaan Anda sedang konten diproses. Kami akan kirimkan dengan konfirmasi IP melalui ini SMS. Terima kasih. dan TTL-nya 300. Dan ada juga yang ini yang terakhir, tab A, add seperti yang di share screen dengan IP 82.153.226.82. Nah, setelah ini akan dilanjutkan oleh Mas Aldi yang akan menjelaskan terkait CRM. Monggo Mas Aldi bisa dibantu share screen dan juga dibantu untuk menjelaskannya. Baik, mohon izin, saya akan menjelaskan tentang CRM kelompok kami di Odoo. Izin share screen, Pak. Oke, untuk pertama saya akan menjelaskan untuk cara pembuatannya, yaitu yang pertama kita bisa membuat nama perusahaannya dulu atau nama PT-nya. Sumpah nomornya gak aktif. Di sini kita bisa menambahkan data-datanya seperti berikut.
bisa menambah revenue-nya juga. Setelah di-add maka nama perusahaannya akan tampak seperti di sini. Dan selanjutnya kita bisa juga membuat invoice-nya. Klik new question. Oke. Nah, di tampilan ini karena belum ditambahkan produk, bisa menambahkan produk secara manual. Dan kita bisa juga menambahkan harganya. Oke, dan selanjutnya untuk pembuatan invoice kita bisa membuatnya di sini, add produk. Oke, jika produk sudah ditambahkan maka ketika kita mengetik keywordnya maka akan tampil seperti berikut. Ada pilihan produk-produk yang bisa ditambahkan beserta dengan harganya. Oke. Dan di sini kita juga bisa menambahkan jumlah barang yang kita beli. Setelah itu kita bisa membuat invoice-nya, tapi terlebih dahulu kita confirm. Oke, jika sudah terkonfirm akan ada statusnya seperti di samping. Setelah itu create invoice, kita pilih yang regular invoice saja. Setelah itu create draft. Setelah itu bisa dikonfirmasi. Dan di sini invoice-nya dapat dikirim melalui email ataupun di print. Jika saya pilih yang print, maka otomatis mendownload dalam bentuk PDF. Nah, jika invoice-nya sudah jadi akan seperti tampilan berikut. Sebelumnya untuk CRM di Odoo ini sebelumnya saya mendownload beberapa modul, yaitu seperti CRM, sales, invoicing, dan kontak. Sekian penjelasan tentang CRM Odoo saya, Pak. Terima kasih. Oke, yang lain ada lagi? Kelompok lain, monggo. Bukan kelompok, anggota lain. Ada Pak, saya Pak Dandi. Ini anggotanya? Iya Alex. Pak. Ya, silakan. Iya Pak, Dandi kelompok Pak. Ya, silakan. Seperti. Di sini saya sebagai pembuat laporan, yaitu saya mengisikan latar belakang, mengisi rumusan masalah, tujuan praktikumnya, dan mengikuti untuk penginstalan akses putih dan penginstalan Docker. Dan di sini saya ikut mengevaluasi dan menganalisis apa yang terjadi saat melakukan pempraktekan dan mengisikan lampiran-lampiran dalam laporan tersebut. Udah, Pak.
Oke, sudah semua ya presentasinya ya? Gimana? Halo? Iya Pak, Kalau mau nyala? iya Pak. Insya Allah sudah semua Oke. Pak. Gini aja, langsung aja ke kelompok kedua. Nanti saya tanya sekalian. Kelompok berikutnya. Monggo. Monggo. Kelompok berikutnya udah lengkap siapa? Nadia? Saya izin Pak, kelompok 6 Pak. Iya silakan. Jangan keluar dulu ya kelompoknya Alex. Ya, monggo silakan. Baik, izin saya screen, Pak. Ya, silakan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan kelompok yang pertama, saya sendiri Aulia Lutfi Hakim dengan NIM 233140707111030 dan masing-masing anggota kami. Silakan perkenalkan diri. Selanjutnya saya Berniakan Nova Abdillah dengan NIM 233140707111024. Selanjutnya ada Azam Daril Namasyo Wijoyo dengan NIM 2331 40 70 7111 016. Selanjutnya ada saya Aditya Ferdian Tamdani dengan NIM 2331 40 707 111018. Selanjutnya ada saya Gading Woyo Sejati dengan NIM 2331 407071111039. Baik, itu adalah kelompok dari saya. Izin untuk share screen dan menjelaskan hasil tugas dari ujian akhir semester. Yang pertama itu untuk bab 2 ada instalasi konfigurasi awal. Ini saya menggunakan VPS dengan operating system Ubuntu versi 22.04 dan RAM 1 GB, kemudian 1 core CPU dan 20 GB storage. Untuk kemudian untuk instalasi Dockernya, terus berikut adalah tampilan dari SSH dari VPS kita. Untuk Dockernya bisa dicek dengan Docker version. Dockernya sudah terinstall dengan versi 2.28.1. Kemudian untuk mengupload folder kita menggunakan langsung dari lewat SSH. Untuk struktur foldernya id /home ini adalah struktur foldernya, ini banyak banget. Ini adalah struktur folder dari Odoo kita, ada add-on untuk pluginnya, kemudian ada Docker Compose, ada Nginx, Odoo, PostgreSQL, dan lain-lain.
untuk running service-nya bisa dilihat dengan Docker PS. Dan di sini ada 4 kontainer yang running. Yang pertama itu ada Odoo-nya sendiri, kemudian ada Nginx Proxy Manager-nya, kemudian ada database menggunakan PostgreSQL. Kemudian untuk bagian Nginx Proxy Manager akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Oke, selanjutnya di bagian proses deployment-nya di Docker Compose-nya ini kami sudah men-setting proxy di Nginx Manager. Terus habis itu kami juga sudah membuat proxy baru dan membuat setting proxy host dengan Odoo, dengan akses aplikasi, Odoo RP, dan Nginx Proxy Manager. Selanjutnya kita juga sudah login ke NMP Dashboard dan sudah menambahkan proxy host untuk Odoo-nya ini sendiri. Dengan isinya dengan domain, forward hostname, IP, dan forward post. Saya kan level 5, nggak masuk ya? Iya Pak, sebentar Pak, sebentar. Mohon maaf. Di proses deployment-nya sudah, selanjutnya di konfigurasi Nginx. Selanjutnya di bab 6. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bab 6. Jadi untuk di bab 6 ini sendiri saya juga sudah menginstal modul-modul yang diperlukan, yaitu ada modul CRM dan juga modul sales. Di sini saya juga sudah membuat produknya dengan PT-nya. Kita langsung ke praktik selanjutnya, yaitu new quotation. Sini kita bisa menulis produk. Sini saya akan membuat produknya. Dengan contoh harga misalnya seperti ini. Lalu setelah itu kita bisa confirm. Setelah confirm di sini di kanannya itu ada log-log yang sudah terjadi, dan juga di sini kita bisa langsung create invoice. Lalu di sini klik regular invoice saja, lalu create draft. Setelah itu langsung confirm. Setelah confirm di sini ada invoice yang muncul. Di sini dapat desain atau di print.
Nah, ini adalah contoh invoice-nya. Lalu selanjutnya untuk modul sales, di sini saya juga sudah membuat PT-nya dengan cara yang sama seperti CRM. Di sini saya juga sudah langsung invoice saja dengan cara yang sama. Ini invoice untuk modul dari sales. Oke, selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ditya dan Ramdhani mengerjakan ini struktur folder. Nah, untuk struktur folder dan file konfigurasi Docker Compose, itu Docker Compose-nya saya buat layanannya itu DB, Odo, dan Proxy Manager, dan setiap service ini itu terhubung dalam satu jaringan Docker. Nah, di sini juga pakai volume supaya data tetap tersimpan meskipun kontainer dimatikan. Nah, untuk folder Odo-nya itu ada di dalam file odo.conf. Terus di file ini saya set parameternya seperti dbHost supaya Odo bisa langsung terhubung ke layanan DB yang sudah didefinisikan. Terus setelah semua struktur file dan konfigurasi selesai, tinggal jalanin satu perintah yaitu docker strip compose up strip d. Terus semua service bisa langsung running bareng, jadi itu. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayam Beril. Di sini saya mengerjakan laporan di bab 7 evaluasi dan penutup. Boleh minta tolong Mas Hakim untuk share screen laporan di bab 7-nya? Oke, siap. Ya, lanjut kelompok. Ini sudah selesai semua belum kelompok ini? Belum? Masih belum, Pak. Ini terakhir saya, Pak. Oh ya, silakan. Baik, di bab 7 ini terdapat kelebihan pendekatan Docker. Mana pertama, portabilitas tinggi. Di mana dengan Docker, environment Odo dan PostgreSQL dapat dipindahkan dengan mudah ke server lain hanya dengan memindahkan file Docker compose.yaml dan konfigurasi tambahan. Hal ini membuat aplikasi dapat berjalan konsisten di berbagai sistem tanpa masalah dependensi. Di mana Docker memudahkan pemindahan Odo dan PostgreSQL ke server lain tanpa gangguan dependensi. Selanjutnya terdapat mudah untuk backup dan update, di mana karena data disimpan dalam volume terpisah atau DB data, Odo web data. Backup hanya perlu dilakukan pada volume tersebut. Pembaruan image juga cukup dengan Docker full dan Docker compose up min-d, di mana data disimpan di volume terpisah sehingga backup dan update cukup dilakukan pada volume dan image-nya saja. Dan yang terakhir, skala horizontal mudah dilakukan, yang dimana kita bisa menambahkan lebih banyak kontainer Odo, misalnya untuk multi-tenant, atau mereplikasi database untuk kebutuhan load balancing. Ini sangat cocok untuk pengembangan ERP yang tumbuh secara dinamis, di mana bisa menambah kontainer Odo atau mereplikasi database untuk menyesuaikan kebutuhan skala pada performa ERP. Selanjutnya kita ke pengembangan lanjutan. Yang di pengembangan lanjutan ini kita menambahkan kontainer untuk backup otomatis, membuat folder backup di Odo. Untuk konfigurasinya seperti itu, makdir, minp, dan lain. Dan selanjutnya kita konfigurasi backup di folder Odo. Dan selanjutnya kita ke visualisasi CI atau CD dan Nginx proxy server. Yang di mana di sini terdapat diagram yang memperlihatkan alur kerja umum pada startup di Indonesia. Yang di mana untuk alur kerjanya di sini developer kirim kode ke GitLab, di mana programmer menyimpan perubahan kode Git ke Git
untuk push ke repository GitLab. Dan selanjutnya ke GitLab untuk menjalankan pipeline otomatis, yang dimana GitLab akan mulai proses otomatis dari mengecek, membangun, dan mengetes kode tersebut. Selanjutnya, Docker image yang dibuat dan dites, di mana proses itu sebuah sistem membuat image Docker dan mengetes apakah konfigurasi dan kodenya benar. Jika pakai alat bantu seperti Perli, PyTest, dan lain-lain. Selanjutnya, jika semua tes berhasil, di mana Docker image disimpan ke server penyimpanan seperti kontainer registry agar bisa digunakannya nanti. Setelah melakukan proses tes berhasil, aplikasi dikirim ke server percobaan, di mana versi percobaan aplikasi ini dijalankan di server staging untuk dicek kembali sebelum benar-benar dipakai oleh customer. Selanjutnya ke deploy ke server utama secara manual, yang dimana kalau semuanya aman, orang atau pengguna akan mengirim ke server utama agar aplikasi bisa dipakai pengguna. Selanjutnya ke proses Nginx, arahkan pengunjung ke kontainer, yang dimana Nginx ini bertugas sebagai penjaga untuk mengatur arah traffic dari pengunjung ke aplikasi yang tepat di server. Selanjutnya, proses tersebut bisa dibatalkan jika terjadi error. Kalau ternyata ada masalah, sistem bisa dengan cepat kembali ke versi sebelumnya. Baik, kita masuk ke ringkasan implementasi. Di ringkasan implementasi ini terdapat beberapa komponen dan fungsi di kasus startup. Di mana kita mulai dari CI atau CD, GitHub, GitLab. Di mana fungsinya yaitu untuk mengebuild image otomatis pada push kode. Dan komponen selanjutnya ke Docker Registry, yang dimana fungsinya untuk tempat penyimpanan dari image. Ini komponen ke Docker Engine, di mana fungsinya untuk menjalankan image sebagai kontainer. Selanjutnya komponen Nginx Server Proxy, di mana digunakan untuk roasting aplikasi dan zero downtime deployment. Dan yang terakhir komponen Webhook, di mana berfungsi untuk otomatis reload tanpa gangguan layanan. Selanjutnya kita lanjut ke kesimpulan. Pada praktikum ini mengajarkan bagaimana cara mengkonfigurasi Nginx sebagai reserve proxy, di mana menggunakan Docker di server Linux. Dengan menggunakan Docker, kita dapat menjalankan Nginx dalam kontainer yang terisolasi, yang memudahkan proses deployment dan pengelolaan aplikasi. Selain itu, kelompok kami juga memahami bagaimana cara menghubungkan beberapa kontainer menggunakan jaringan Docker dan mengarahkan traffic dengan menggunakan Nginx. Di mana pada praktikum ini kita mengajarkan cara menggunakan Docker untuk mengkonfigurasi Nginx sebagai reserve proxy, serta menghubungkan beberapa kontainer agar dapat saling berkomunikasi dan mengatur traffic ke aplikasi secara efisien. Dan selanjutnya, boleh scroll ke bawah. Ini terdapat beberapa lampiran, yaitu terdapat lampiran script Docker Compose YAML dan konfigurasinya seperti ini. Selanjutnya boleh scroll ke bawah, Mas. Ini untuk template Odoo config-nya, dan di sini terdapat contoh domain dari konfigurasi SSL. Boleh ke bawah lagi, Mas. Ini untuk konfigurasinya dan hasilnya untuk homepage-nya. Baik, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami presentasikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak atau teman-teman yang lain.
Baik, kelompok berikutnya nanti saya tanjapnya belakangan. Kelompok berikutnya, silakan. Silakan. Pak, kelompok kami mau presentasi. Ya, Dit. Kelamaan nanti. Tapi Kit. Oke, kelompok siapa? Nadia, sudah siap? Berarti 3 kelompok jangan off dulu ya, jangan keluar dulu. Silakan. Halo? Yuk, langsung present aja, share screen Halo? aja. Apa? Suara Langsung saya share screen kedengaran? aja. Aldi, dengar suara saya? Aulia? Dengar Bapak. Nah, ini kelompok berikutnya Pak. Aman, Pak. Ayo langsung share screen aja. Oke, tadi kan 2 kelompok ya, kelompoknya Alek, kelompoknya Aulia. Ini kelompoknya Cagita. Iya Halo? Pak, baik. Ya, Iya silakan Pak, dimulai. ini Ya. share screen. Baik Ya, Pak, monggo. sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok pertama, kami izin untuk mempresentasikan terkait dengan deployment Odoo ERP18 di VPS Code dengan Docker dan Nginx Proxy Manager. Baik, di kelompok kami itu terdapat 5 anggota, yaitu pertama saya sendiri, Cagita Dian Ayunin, dengan NIM 233140701111025. Lalu rekan-rekan saya mungkin bisa menyebutkan namanya sendiri-sendiri. Saya Nurul Khotimah Rahab dengan NIM 2331407071111026. Perkenalkan, saya Nadia Paramita Arwanto dengan NIM 23314407071111031. Dan dengan saya Esaila Amanda Salju dengan NIM 2331407071111041. Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan terkait dengan dari yang kami bawakan hasil dari kerja kelompok kami, Pak. Baik, untuk saya sendiri, saya mengerjakan pada bab 2, yaitu pada cloud VPS dan konfigurasi awal. Jadi di sini seperti yang kemarin kita coba, Pak, waktu kemarin saya juga sempat tanya-tanya ke Bapak juga terkait dengan CPU kami yang terus-menerus penuh. Akhirnya setelah kami coba, awalnya udah bisa CICD, tapi ternyata setelah kita coba-coba lagi, ternyata permasalahannya tetap sama. Akhirnya kita putuskan untuk ngedestroy server kita, Pak. Jadi ini server yang baru yang sudah kita buat, ini mungkin bisa dilihat a day ago. Jadi kita perbaikin lagi, soalnya CPU-nya bermasalah terus. Terus ini, jadi ini punya kami yang baru, Pak. Seperti itu. Lalu, untuk spesifikasinya kita sama aja. Dari yang ini, dari NevaCode. Jadi kita pakai Ubuntu 22, terus kita pakai 1 CPU core, lalu 1 GB
GB memori, lalu ada 20 GB storage. Baik, untuk selanjutnya, lalu kita langsung instalasi Pak. Kita instalasi dari Docker. Terus kita juga kemarin ada masalah di bagian untuk lewat putih. Jadi kita lewat CMD dengan cara kita langsung ini SSH root. Terus kita masukin passwordnya seperti itu. Mungkin untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman-teman saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3, yaitu struktur folder dan file Docker Compose. Pada bab ini tuh dijelaskan bagaimana struktur direktori dan file konfigurasi yang digunakan untuk menjalankan ODO menggunakan Docker Compose. Terdapat 3 komponen utama yang dibahas, yaitu struktur folder, file, dan file konfigurasi. Yang pertama itu struktur direktori. Struktur direktori proyek ini itu berada di dalam folder /home/odo/ yang berisi beberapa folder dan file utama. Berikut adalah struktur direktori yang digunakan. Oke, sudah dilihat. Nah, struktur ini tuh memisahkan konfigurasi odo dan ngx agar lebih rapi dan mudah dikelola. Folder ngx data ini tuh biasanya dibuat secara otomatis oleh kontainer untuk menyimpan data yang dibutuhkan ngx. Sedangkan folder odo/config menyimpan file odo.conf yang berisi pengaturan odo. Dengan struktur seperti ini tuh pengelolaan proyek menjadi lebih terorganisir. Pemisahan direktori berdasarkan fungsinya memudahkan dalam proses deployment, perawatan sistem, serta memberikan fleksibilitas jika di kemudian hari ingin menambahkan servis baru atau mengubah konfigurasi tertentu tanpa mengganggu keseluruhan sistem. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Jadi kita akan masuk ke dalam proses deployment. Jadi sebelumnya proses deployment kan kita menggunakan Odoo, pastinya kita akan menjalankan Docker Compose dan juga masuk ke direktori Odoo 18. Nah, untuk Odoo 18 itu pastinya kita akan masuk ke domain yang saya beli terlebih dahulu ya. Jadi di sini, jadi domain yang saya beli adalah namanya kelompok1.biz.id. Nah, di sini saya sudah menambahkan type-nya, yakni dengan IP yang telah diberikan oleh VPS tadi, yakni 103.161.184.212. Nah, ini sudah terlihat di sini dan sudah sudah saya atur di Nginx proxy dan destination-nya ini statusnya sudah online. Baik, sebelumnya di sini sudah terlihat ya, udah bisa diakses aplikasinya dan juga Nginx-nya sudah terlihat, sudah diakses. Nah, ini adalah halaman Odoo. Jadi saya akan next step ke praktiknya. Jadi sebelumnya kan di apps saya sudah mendownload CRM dan juga Sales ya. Sales ini pastinya di sini ada kita mempraktekkan as penjual gitu. Jadi as distributor gitu. Jadi
Di sini ada produk, pastinya saya sudah menambahkan produk-produk seperti ini. Saya random aja, jadi seperti produk seperti lipstick, seperti itu. Dan juga ini sebelumnya saya sudah mencoba menggunakan nama dari salah satu teman saya, Husnil, dan juga ini kita contohkan saja quantity dan juga teksnya cuma tinggal create invoice seperti halnya yang lainnya. Seperti halnya kita berjualan ya, anggap saja. Ini. Lalu kita confirm. Lalu kita print. Nah, nanti akan muncul PDF-nya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini. INV 2025. Ya, ini. Intinya seperti itu. Nah, di sini selain ada orders, ada quantities, dan juga ini fully invoice. Ini pastinya ini mana yang sudah terbayar di terlihat di sini. Lalu ada to invoice, ini sudah terlihat. Lalu produk sudah, reporting sales, ini seperti ini. Tampilannya seperti ini. Lalu kita akan ke CRM yang sebelumnya sudah dicoba. Ini saya pakai nama saya dan juga ya kita coba new lagi gitu biar opportunity yang saja seperti ini. Kita add. Nah, ini adalah untuk customer relationship, kita menambahkan customer yang atau pelanggan yang membeli seperti itu. Karena kan kita sebagai sales pastinya juga harus yang menyusun siapa saja customer yang bisa menjadi pelanggan kita seperti itu. Ya, kita akan next ke hasil. Ini praktik sudah. Kita akan ke bab 7 evaluasi dan menutup. Akan saya berikan kepada teman saya Salju, bisa dipersilahkan. Baiklah, mohon izin penjelasan. Jadi pada penugasan kali ini saya mengerjakan pada bagian bab 7. Pada bab 7 ini sendiri yang pertama itu ada kelebihan dari pendekatan Docker. Jadi penggunaan Docker ini tuh dalam proses deployment aplikasi, yaitu termasuk Odoo IRP, dan memberikan banyak keuntungan yang membuatnya itu menjadi pilihan yang populer di berbagai perusahaan dan lingkungan pengembangan modern. Berikut beberapa kelebihannya. Yang pertama itu ada portabilitas tinggi, lalu ada kemudahan deployment, lalu yang ketiga itu ada mudah diskalakan secara horizontal. Lalu yang kedua ini ada pengembangan lanjutan dari proyek yang kami kerjakan ini. Yang pertama ini menambahkan kontainer untuk backup otomatis. Untuk meningkatkan keandalan dan keamanan data pada sistem Odoo ERP yang telah dideploy, pengembangan lanjutan yang dapat dilakukan adalah menambahkan kontainer khusus untuk melakukan backup otomatis. Hal ini tuh sangat penting untuk mencegah kehilangan data apabila terjadi kerusakan sistem, kesalahan pengguna, atau serangan keamanan. Lalu yang kedua itu ada menggunakan CI/CD untuk deployment dari GitHub-nya. Salah satu pengembangan penting yang dapat diterapkan pada sistem ini adalah continuous integration atau continuous deployment untuk otomatisasi proses deployment dari repository GitHub ke server VPS. Dengan pendekatan ini, setiap kali ada perubahan pada kode repository, sistem akan otomatis membangun ulang dan mendistribusikan aplikasi terbaru ke server secara efisien dan konsisten.
Baik, itu saja presentasi dari kelompok saya. Dan juga apabila salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebelumnya, Pak, izin apa namanya? Ini untuk satu anggota kelompok saya, yakni Ferdina Deva ini tadi untuk yang Ferdina tidak masuk ke sini karena Mana? dia tidak bisa dihubungi, Pak. Mungkin saya juga nggak tahu kenapa. Tapi dia mengerjakan kok, Pak, di laporan ini masuk bab 4. Mengerjakan bersama saya dan juga Cagita pas kemarin. Nanti suruh kontak saya aja ya nanti ya. Biar nanti Iya, Pak. ya, nilainya bisa keluar untuk UASnya ya. Oke. Iya, Pak. Oke, kelompok berikutnya ada kelompok berapa ini? Atau sudah habis? Nanti sekalian tanya jawab. Kelompok saya, Pak. Oh, kelompoknya. Silakan, monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 izin mempresentasikan. Di sini saya Rifka Syabani Fatullah dengan NIM 233147077111022. Selanjutnya Saya TB Rangga Gilang Yanuari dengan NIM 233140707111032. Baik, berikutnya ada saya Ipada Aulia Mutisinaga dengan NIM 233140707111034. Saya Luar Nazara dengan NIM 233140707111017. langsung aja ya Pak pembagiannya. Untuk pengerjaan laporannya di bab 1 ini bagian saya, Pak. Saya mengerjakan bagian bab 1 dan bab 2. Bagian bab 1 saya menyusun latar belakang, kemudian menyusun statistik, termasuk menjelaskan alasan BPS, folder, docker, dan MDB. Di bab 2 saya menjelaskan spesifikasi PPS yang akan digunakan yaitu menggunakan Ubuntu 24, CPU-nya pakai slot, RAM-nya 2 GB, SSD-nya 20 GB, dan bandwidth-nya lebih dari 37,45 MB. Lalu ada instalasi dasar Docker. Selanjutnya Ifadah. Baik, untuk bab 3, 4, 5 itu laporannya bagian saya, Pak. Jadi pada bagian bab 3 itu membahas struktur folder proyek Docker Compose untuk Odoo. Nah, ada beberapa folder utama yang terdiri dari beberapa direktory penting, yaitu ada Docker Compose.yml, terus etc/odoo.config, add-ons, PostgreSQL, entrypoint.sh, nginx.config, lalu ada backup.sh. Nah, inti daripada bab 3 kali ini yaitu rancangan agar aplikasi Odoo itu berjalan stabil dan bisa dengan mudah dikelola dalam bentuk kontainer. Nah, lalu pada bab 4 yaitu proses deployment. Nah, pada bab 4 ini bagaimana proses untuk deployment-nya. Compose admin D. Ini perintahnya ini akan menjalankan semua kontainernya di background.
Nah, setelah servisnya sudah berjalan, maka kita bisa mengakses odonya melalui IP server ataupun lewat domain kostumnya. Nah, jadi aplikasinya kami ini tidak hanya berjalan lokal, tapi sudah live di internet dan sudah aman untuk digunakan. Dan selanjutnya pada bab 5 itu adalah konfigurasi Nginx Proxy Manager. Nah, pada bagian bab 5 ini kita itu menggunakan Nginx Proxy Manager untuk dua hal, yaitu untuk menyambungkan domainnya ke kontainer Odo, lalu menambahkan SSL dari Let's Encrypt agar website menggunakan HTTPS. Nah, langkah-langkahnya itu yaitu login ke npm dashboard, lalu menambahkan proxy host baru, lalu mengarahkan domain ke IP container Odo di port 8069. Terus aktifkan SSL dan meredirect ke HTTPS. Nah, nanti hasilnya aplikasi akan bisa diakses melalui domain yang tadi cloudcomputing2.my.id. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rangga. Oke, baik, izin share screen, Pak. Nah, yang selanjutnya itu di sini saya mengerjakan bagian bab 7 bab 6 yang dimana praktik dan studi kasus. Di sini membuat database terlebih dahulu. Terus habis itu menginstal modul CRM. Nah, di sini sudah tersedia untuk modul CRM-nya. Terus pada bab 6 juga di sini melakukan simulasi seperti pembelian produk dan monitoring pelanggan. Seperti ini. Jadi ketika dari sisi pembelinya itu seperti ini. Misalnya melakukan pemesanan untuk produk, lalu melakukan pembayaran, ini mengisi email dan lain sebagainya. Setelah itu melakukan check out. Nah, nanti di sini mengkonfirmasi pembayaran, lalu bisa langsung melakukan pembayaran. Nah, nanti dari sisi pembelinya bisa melakukan cetak invoice. Seperti ini. Terus nanti untuk dari segi sales-nya itu bisa melakukan monitoring pelanggannya. Nah, ini tadi untuk pembeli dengan nama Rangga, terus bisa melihat aktivitas penjualan dan produknya. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjut, Rifca.
Nah, selanjutnya ada bab 7. Di bab 7 ini ada evaluasi dan penutup. Di sini juga ada kelebihan dari pendekatan Docker itu sendiri. Yang pertama ada probabilitas yang tinggi, yang kedua itu mudah untuk backup dan update, yang ketiga itu ada skala horizontal yang mudah dilakukan. Nah, untuk pengembangan lanjutannya itu, di sini kita nambahin kontainer untuk backup otomatis, itu di setting untuk di backup per hari. Terus ada menggunakan CI/CD untuk deployment dari GitHub dan webhook. Selanjutnya ada Portainer. Jadi di sini kita bisa mengontrol secara langsung kontainer apa saja yang running dan stack apa saja yang jalan. Di sini ada 4 stack, ada feedback app, LAMP, Odoo 18 Docker, Compose Master, sama website. Dan untuk GitHub-nya sendiri, ini sudah nyambung ke GitHub-nya dan ini udah berisi folder-folder dan file-file yang ada di folder Docker Compose YML itu untuk folder yang menyimpan Odoo untuk website ini. Itu semua sudah terupload di GitHub. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi kelompok lagi yang belum? Sudah semua? Sudah semua, Pak. Belum, Pak. Saya belum, Pak. Oh ya, silakan. Silakan yang belum, silakan langsung. 7. Baik, Pak. Izin share screen, Pak. Sepertinya. Ya, monggo silakan langsung aja di share screen. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menampilkan hasil kerja kelompok kami, yang mana anggotanya saya sendiri, Ilmiana Putri Liani, dengan NIM 2331407071111029. Lalu dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Syahputra Dita Wijaya dengan NIM 233140707111019, Pak. Dan saya Alvaria Nurafin Darmansyah, NIM 2331407007111040. Dan ada saya Latifah Susanti dengan NIM 233140707111033. Saya Rafilatu Suhaima dengan NIM 233140707111015. Baik, Pak. Untuk yang pertama, kelompok kami menggunakan cloud computing OVH, Pak. Jadi menggunakan OVH Cloud dengan spesifikasi yang sudah ditunjukkan seperti ini. Yang pertama, satu core yang kemudian memori RAM-nya 20 GB, setelah itu penyimpanan sebesar 20 GB, dan terdapat IP yang sudah ditunjukkan. IP kita menggunakan 51.75.29.35. Oke. Seberapa pantasnya kelompok? Selanjutnya untuk domainnya kami menggunakan website ini, Pak, untuk membuat domainnya daxdns.org.
dengan nama domainnya odo 18 kelompok 4 CP. Untuk IP-nya sebagai berikut. Setelah itu di Nginx proxy management, jadi data-data SSL, kemudian proxy di hosting, kemudian sudah muncul seperti ini. Jadi ada dua alamat, yaitu yang pertama untuk OVH, yang kedua untuk menghosting Odo 18. Jadi komponennya sudah dikonfigurasi dan sudah. Oke. Duh, lanjutlah aku lah. Selanjutnya untuk menambahkan produk pada website kami. Di sini misal kita membuat nama barangnya dan untuk jumlah barangnya dan untuk tampilannya seperti berikut ini, Pak. Produknya akan muncul seperti ini. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Pak. Ya, silakan langsung dilanjutkan, monggo. Baik, jadi di sini saya mengerjakan tentang laporan, Pak, di mana saya mengerjakan dari laporan bab 1 sampai bab 6, tapi untuk bab ke 4 sampai ke 6 itu prakteknya dilakukan oleh rekan saya Putra, Ana, dan Afan. Jadi di bab 1 itu ada pendahuluan di mana bab ini tuh menjelaskan tentang latar belakang pentingnya cloud computing dan bagaimana VPS, Docker, dan NGX Proxy Manager digunakan untuk instalasi aplikasi ERP Odoo versi 18. Lalu di mana juga ada tujuan proyek. Jadi tujuan proyek ini tuh untuk memahami proses deployment aplikasi ERP secara aman dan efisien. Lalu selanjutnya di bab 2 ada cloud VPS dan konfigurasi awal, di mana bab ini menjelaskan tentang spesifikasi minimum VPS serta langkah awal instalasi Docker dan Docker Compose. Tujuannya untuk menyiapkan lingkungan dasar sebelum deployment Odoo ERP. Lalu yang di bab 3 ada struktur folder, di mana bab ini memaparkan struktur directory project file. Semua konfigurasi ini disusun untuk memastikan layanan Odoo berjalan terintegrasi dan terpisah menggunakan container Docker. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Mungkin dilanjutkan dengan rekan saya. Oke, anggota lain ada? Sudah cukup? Baik, Pak. Jadi tadi itu database-nya itu kita pakai PostgreSQL. Terus untuk yang lain-lainnya itu tadi sudah dijelaskan oleh Syaputra, Pak. Saya bareng ngerjainnya sama mereka sama Afan, sama Syaputra. Oke, penjelasannya belum kan? Raffilato tadi sudah belum? Sudah ya? Belum, Pak. Saya mengerjakan di bab 7. Ya, silakan Di dipresentasikan dulu. evaluasi dan penutup.
Docker menggunakan kontainer yang jauh lebih ringan dibanding virtual machine tradisional yang mungkin aplikasi berjalan lebih cepat dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya sistem. Dan kemudian ada pengembangan lanjutan. Pengembangan lanjutan ini kontainer untuk backup otomatis dan juga ada CI atau CD untuk deployment dari GitHub. Dan kemudian ada monitoring dengan Portainer yang dimana pengawasan dan manajemen kontainer Docker secara visual dan real-time menggunakan Portainer. Nyangkut. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak. Oke, yang lain? Sudah? Anggota yang lain? Halo? Sudah 5 Bapak. anggota yang jelaskan. Mungkin untuk dari kelompok kami cukup sekian, Pak. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah semuanya ya? Iya Pak, sudah Pak. Baik. Kalau sudah, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Yang sudah saya tanya jawab boleh keluar dari room ya, boleh silakan. Baik, kita akan mulai. Nah, saya mulai dari awal aja dulu ya, cepat aja. Jadi jawabnya jangan lama-lama ya. Mbak Sama Nadia sudah masih terekam Mbak ini? Aman ya? Masih Pak, masih terekam. Oke, baik. Ya. Baik, sebentar ini saya cek dulu. Ada beberapa yang ini sudah saya garis bawahi ya, berkaitan dengan ini. Bentar. Langsung aja ini Solehul Umam. Tadi satu kelompok dengan siapa ini? Solehul Umam ada? Ada, Pak. Dengan ini siapa dia Ulhak. Ya, oke. Dia Ulhak tadi sudah presentasi. Pertanyaannya adalah dalam service yang kamu setting tadi itu ada berapa servisnya? Untuk di DNS-nya itu ada 1, apa saja? 2, 3, 4. Yang pertama itu ada. Oke. Sebentar, Pak. Ini. Oke. Yang name-nya yang pertama itu ada. Anggota yang lain? Oh, yang pertama ada Odo 18, Postgres 13, Nginx Proxy Manager. Oke, cukup. 15 Alpine. Ya. Cukup. Berikutnya Saila. Beda kelompok apa ya? Saila Salju. Halo? Saila tadi pulang kampung Pak, naik pesawat. Sudah naik pesawat tadi. Naik ya. Oke, ya, enggak apa. Berikutnya Alvarian. Iya Pak, hadir Pak. Ya, tadi kan ada pembahasan berkaitan dengan kontainer di sini. Fungsinya apa, Varian? Jadi kontainer itu seperti tampilan di mana bagian yang sudah
itu berisi dari alamat IP yang sudah tersedia begitu, Pak. Oke, ya baik. Berikutnya Joko. Joko pulang kampung? Kelompoknya Joko sudah diberi pertanyaan Pak tadi Pak. Oh sudah ya? Sudah Pak. Oh sudah tadi Joko ya? Oh iya baik. Redlina tadi nggak tahu ya? Iya, Pak, nggak tahu, nggak bisa dihubungi sampai sekarang, Pak. Oh ya, Redlina. Ifada? Iya Pak. Ya, coba di dalam Docker kan ada Docker Compose. Nah, itu fungsinya untuk apa? Redlina. Ya Pak. Nggak ada. Docker Compose. Iya. Pertanyaannya apa Pak? Gak dengar Pak soalnya tadi. Fungsinya Docker Compose itu apa? Itu untuk menjalankan dan ini Pak, mengatur beberapa kontainer sekaligus Pak dalam satu file ya. Dalam satu file konfigurasinya. Oke. Latifah. Iya, Pak. Apa fungsi Docker PS-min-A? Fungsinya untuk apa? Docker apa, Pak? PS-min-A. Fungsinya untuk apa? Ngerti. Docker PS-min-A. Coding itu biasanya untuk apa? Setahu saya untuk membuat, mengemas, dan menjalankan aplikasi dalam kontainer, Pak. Kontainer itu apa sih? Kontainer itu unit ringan dan portable yang digunakan untuk menjalankan aplikasinya, Pak. Alfian, ada Alfian? Alfian nggak hadir ya? Nggak was ya Alfian ya? Faiz, Ramadan? Faiz sudah Pak. Itu apa? Sudah penilaian? Faiz DKK sudah dikasih pertanyaan Pak. Oh ya, oke sudah. Dan kawan-kawan ya tadi sudah ya. Baik, berikutnya Sugeng Aldi. Iya Pak. Ya, berkaitan dengan ekstensi Docker Compose itu apa? Ekstensi filenya. Dot apa, Aldi? Ekstensi apa Pak? Docker Compose. YML Pak. Apa? YML. Terus untuk menjalankannya bagaimana? Untuk menjalankannya Pak? Ya, gimana? Docker Compose meeting. Benar Pak. Coba ya. Jangan lama-lama. Kemarin. Untuk menjalankannya bisa menggunakan Docker Compose admin D Pak. Rafil Atus, halo? Rafil Atus Suhaima? Iya. Ya, oke. Coba jelaskan terkait dengan cloud computing yang berkaitan dengan Docker ini. Kendalamu apa, Rafil Atus? Apa bisa diulangin? Kendala yang kamu hadapi ketika setting Docker Compose ini loh, Docker. Ini apa? Banyak. Wow. Kalau nggak ada kendala. Itu saya nggak ikut mengerjakan untuk setting Docker Compose-nya. Saya hanya mengerjakan laporannya, Pak. Oke. Mulai dari server penuh. Rangga? Pas Compose. Hadir Pak. Rangga? Ya, coba berkaitan dengan Docker Compose. Yang kamu pahami apa, Rangga? Docker Compose, Pak. Ya.
Jadi untuk Docker Compose itu sendiri itu tuh kayak untuk apa sih Pak, menjalankan website Docker website yang dimana itu tuh untuk menjalankan website yang ada di VPS gitu Pak. Oke, Nadia, VPS ini kan virtual private server ya. Kelompoknya menggunakan apa Nadia VPS-nya? Dan apa yang jadi tantangan kelompoknya ini? Oke Pak, ini menjawab. Kalau saya VPS-nya pakai Nevacloud. Terus tantangannya dari kelompok saya banyak. Pertama servernya CPU-nya penuh. Terus portnya itu kemarin bertabrakan, odonya itu cuma blank. Terus pas saya setting domainnya itu awalnya itu cuma blank aja. Ternyata itu salah apa IP-nya tuh masih IP default. Jadi saya nyeting ulang IP lagi di Exabytes karena saya beli domainnya di Exabytes. Terus lagi ya, portnya bertabrakan kemarin tuh. Untuk kan saya juga upload CICD ya Pak ke GitHub itu di saat upload atau ke di actionnya itu sebelum berhasil itu portnya itu ada tabrakan karena portnya yang saya gunakan itu kan port Odo 18 itu 118. Tapi kalau yang pas saya upload di CICD itu portnya saya ubah untuk bagian yang CICD jadi 100.118 gitu. Gitu Pak. Oke, Kurang lebih. Cakta bisa tambahin? Iya Pak. Oke Pak, kalau dari saya sendiri kendalanya pastinya itu Pak, yang CPU-nya kan penuh banget Pak. Jadi kemarin itu sempat bingung Pak, ini mau diapain lagi, udah cari solusi di mana-mana tapi tetap aja. Jadi kita mutusin untuk destroy Pak. Jadi itu benar-benar kehapus semua. Jadi kalau misalnya mau dicek mau dicek misalnya ada berapa di situ yang tersambung itu cuma satu jadinya, cuma Odo doang. Soalnya yang lainnya kehapus semua Pak. Soalnya ganti IP juga. Seperti itu Pak. Oke, ganti IP ya? Iya ganti IP. Kemarin itu yang pertama itu yang awalnya itu 106, sekarang jadi 103. Itu Pak. Seperti yang tadi saya lihatkan di Nevacloud-nya langsung. Ya, baik. Berikutnya. Iya. Kalau yang lain. Kalau dari saya sendiri itu saya mikirnya itu mungkin karena kemarin kan sebelumnya waktu pakai server yang sama itu mungkin karena berkali-kali kayak download hapus terus mungkin ada file yang korup Pak. Jadi ada kemungkinan masalahnya itu di situ. Jadi kayak strukturnya itu udah nggak jelas yang kemarin itu yang sebelumnya. Jadi kita coba destroy, kita coba ulangi dari awal, benar-benar install Docker dulu, terus ke Odo-nya, terus Nginx, semuanya awal dari awal banget. Dan alhamdulillahnya kalau misalnya ada masalah nggak yang berat-berat banget Pak. Oke. Paling cuma port aja sih. Terus anggota yang lain siapa namanya? Anggota yang lain selain Sakita? Fredlina tadi ya? Betul ya? Iya Kak, Fredlina sama Isaila sama Nur Husnil. Oke, Nur Husnil lah. Gimana Nur Husnil? Iya Pak. Ya, kamu tadi mengerjakan bagian apa? Tadi saya mengerjakan bab 3 Pak. Kalau untuk teknis ikut ngerjakan enggak? Ikut Pak. Tapi saya lebih banyak juga ke ini sih Pak, laporan. Oke, berarti sudah tahu sedikit berkaitan dengan Docker itu apa? Tahu ya? Sedikit ya Pak. Ya apa yang kamu pahami sedikit dari Docker itu? Docker. Banyak. Docker. Oh, Docker itu apa ya Pak? Iya, apa? Maksudnya apa? Docker itu kayak sebuah platform open source Pak yang digunakan untuk membuat atau menjalankan aplikasi di dalam kontainer.
Terus? Terus gimana? Dijalankan menggunakan Docker Compose Terus App. berikutnya gimana? Bisa di ini. Dilanjutin maksudnya. Oh, jadi kayak Docker itu tuh Pak platform kontainerisasi yang memungkinkan pengembangan Pak untuk menjalankan aplikasi beserta seluruh dependensinya Pak. Di dalam terus portable dan terisolasi yang disebut kontainer itu tadi Pak. Nah, hal ini tuh Pak yang jadi proses instalasi meminimalkan konflik antar perangkat lunak, juga mempercepat deployment di berbagai servernya Pak. Deployment di berbagai servernya. Oke, ya, Oke. Berikutnya adalah tadi siapa ya? Nur Husni ya? Iya Pak. Ya, baik. Berarti ini Nur Husnil. Nur Husnil tadi, oke, sudah ya. Berikutnya adalah Aulia. Aulia Lutfi. Iya, Pak. Ya, sewa di mana dan ceritakan kronologis pengerjaannya seperti apa. Untuk kronologis pengerjaannya, pertama kita terlebih dahulu top up ke, saya menggunakan provider dari Neva Cloud. Pertama itu kita top up dulu, kemudian setelah selesai top up nanti tinggal create VPS, langsung create dengan ya spek paling murah, Spek sudah paling tinggal murah. jalan, kemudian install Docker, install dependensi lain-lainnya, kemudian install Odoo, kemudian kita setup Odoo mulai dari awal sampai pembuatan CRM dan lain sebagainya. Udah, Pak. Oke. Baik, selain Aulia, siapa lagi nih? Mau tanya. Ilmi, aku tanya siapa tadi Ilmi? Halo Ilmi. Ilmi Ananda Putri, Dadir. Hadir Ya, satu kelompok dengan? Syahputra Pak. Oke, kira-kira dari Docker yang kamu apa? Kenapa Pak? Dari Docker yang kamu pahami itu apa? Docker itu untuk menjalankan aplikasi di dalam kontainer yang udah kita buat tadi Pak. Jadi kayak platform gitu untuk development, membuat lingkungan yang konsisten gitu Pak, untuk kayak tadi input barang, nanti misalnya salesnya mempromosikan barang, terus juga bisa diakses oleh pembelinya juga Pak. Jadi ada tiga sales, pemilik dan juga pembelinya Pak. Ya. Azam Beril. Baik Pak, hadir. Ya, silakan. Coba dijelaskan untuk menghentikan servis di Docker itu gimana codingnya? Azam Beril. Untuk menghentikan apa Pak? Servis di Docker. Menghentikan servis di Docker berarti. Untuk menghentikannya itu kita lakukan Docker Compose down Pak. Untuk menghentikannya. Jadi untuk menghapus semua kontainernya pada Docker Compose.yaml. Ya, Rona. Ya, coba dijelaskan berkaitan dengan penggunaan Docker secara umum kalau di perusahaan kira-kira seperti apa? Rona ada? Iya Pak, ada Pak. Ya, silakan.
Untuk penggunaan Docker di perusahaan, Pak. Kira-kira seperti apa kalau di perusahaan? Silakan, jawab. Mungkin sebagai menyediakan lingkungan pengembangan yang konsisten, terus menjalankan aplikasi tanpa harus install semua dependensi di lokal, terus bisa sebagai quality assurance, yaitu menjalankan testing environment secara otomatis, terus bisa jadi mengatur deployment otomatis dengan kontainer, Pak. Oke, ya baik. Bunga tadi ya. Berikutnya adalah Aditya. Aditya hadir? Hadir Pak. Ya, coba Aditya jelaskan di dalam VPS itu kenapa kita menggunakan Docker, alasannya apa Aditya? Gimana Pak? Kenapa kita menggunakan Docker di sini? Alasannya adalah apa? Alasan utamanya? Karena ini Pak, Docker di VPS itu bisa menjalankan aplikasi kayak Odoo, terus database, sama Ning dalam kontainer terisolasi gitu. Terus ringan juga sama efisien. Oke, Sahputra? Ya Pak. Ya, di dalam waktu tadi Aditya menyebutkan untuk menjalankan servis secara bersama-sama. Kira-kira ada kendala enggak di situ kalau menjalankan servis secara bersama-sama? Atau tanpa ada kendala? Mungkin bisa jadi ada kendala jika portnya itu sama atau bentrok gitu Pak. Kalau misal portnya nggak sama, mungkin bisa mungkin lancar aja Pak. Oke, kalau dari Bagus, gimana pendapatnya? Dandi, hadir? Hadir Pak. Ya, pendapatmu gimana Dandi? Mungkin bisa bentrok Pak kalau kontainernya itu isinya yang sama gitu Pak. Bisa bentrok ya. Kalau selain potnya apalagi? Rifka. Iya Pak. Selain pot tadi yang kira-kira jika menjalankan banyak aplikasi pada satu VPS, ada kendala apa kira-kira? Selain potnya bentrok dan sebagainya. Kalau nggak disesuaikan maksudnya di potnya. Ini Pak, memorinya sih Pak. Kalau misalnya kita, misalkan di VPS itu kan misal ada berapa giga gitu kan untuk CPU kayak gitu-gitu. Nah, kalau misalnya kita kebanyakan aplikasi atau over gitu, itu otomatis server juga bakal ikut down gitu Pak. Mungkin. Baik. Diul Haq Iqbar. Hadir Pak. Menurut Alex, antara hosting dengan VPS, menurut Alex itu lebih efektif yang mana kalau di dalam pengembangan sebuah aplikasi? Untuk pengembangan ya Pak? Iya, efektif yang mana? Kalau untuk pengembangan saya VPS sih Pak daripada hosting. Itu menurut saya. Apa? Ya alasannya apa? Kalau untuk pengembangan aja ya Pak, kan pertama VPS itu beberapa banyak yang murah, kemudian juga langganannya ada yang gratis, meskipun hosting juga pun demikian seperti itu, namun menurut saya itu masih fleksibel VPS sih Pak. Kalau hosting kan udah langsung ke up di publik gitu kan, bisa di publik. Kalau VPS kan namanya private kan buat pengembangan, jadi ya saya lebih nyaman di VPS sih gitu. Oke, Brinayaka, pertanyaan sama, gimana pendapatnya? Kalau menurut saya VPS juga Pak, soalnya kan kalau VPS itu virtual ya Pak, jadi nggak langsung ke memori kita langsung, jadi nggak memenuhi penyimpanan kita langsung Pak. Jadi menurut saya VPS. Baik, saya kira cukup ya. Kalau ini ya, yang belum dapat nilai Alfian kemana ini? Goib Pak.
Yaudah, saya minta tolong Alfian suruh nemui saya ya kalau pengen dapat nilai ya. Karena ini masih belum bisa ikut UAS dia. Baik, terima kasih. Saya tunggu pengumpulan UASnya hari Senin ya. Nadia ya, bisa ya? Atau yang mewakili? Boleh 1 orang, 2 orang boleh. Nanti saya aja. Print out nggak, Pak? Ya, Di dia print out Ulhak. kah? Iya, di print out per kelompok. Ya. Oh, gitu, Pak. Ya, baik. Nggak harus semua ketemu ndak. Ya sudah mudik ndak usah. Yang di Malang aja ditipin. Ya. Jadi Malang siapa ini? Alex. Faiz Pak, Faiz di Malang Pak. Oh, Faiz. Ya udah. Sugeng yang Pak, di Malang. Sugeng. Ya, saya tunggu Senin ya. Nanti silakan waktunya diatur aja. Terima kasih. Semoga bisa dapat A ya semuanya yang hadir. Nah, tolong yang belum UAS disampaikan, termasuk Fredlina ini belum UAS ya. Mohon segera. Ya, gimana? Mohon Ya. Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Ya. Punya saya itu masih 01 Pak, nilainya Pak. Gimana itu? Oh, iya nanti saya cek dulu. Kalau dirasa sudah bisa A ya sudah. Nanti saya cek dulu. Nah, kalau belum, nanti konfirmasi lewat WA ya, saya di Japri ya. Baik Pak. Oke, terima kasih. Saya Baik. izin bertanya Pak. Ya, ada lagi? Kan saya 02 itu nilainya, itu bagaimana ya Pak? Apakah bisa digantikan dengan tugas? Oh ya, nanti saya di Japri aja ya. Sama Alex juga tadi ya. Iya. Ya, nanti saya di Japri aja. Pak, mau izin tanya. Ya. Pak, tadi saya kan belum tadi saya sudah presentasi tapi belum ditanya. Maksudnya belum ditanya dari Bapaknya langsung. Apakah sudah cukup Oh banyak iya. Pak harus ditanya? Lu katanya di pesawat tadi. Ini sudah sampai Iya, mana ini? ternyata delay, Pak. Oh, delay. Oh ya udah, saya tanya dulu. Saila, apa ada salju? Ya, berkaitan dengan tugas kelompok kamu bagian apa? Saila, salju. Pak, mohon izin saya di bagian bab 7-nya Pak, tadi yang pengembangan dari penutup sama yang pengembangan proyeknya Pak. Ya, oke. Ya udah. Berarti ada kendala apa? Salju kalau dalam pengerjaan. Apalagi ini kan di bandara Kemarin ini. ada kendala cuma yang di ini Pak, di domainnya yang susah, tidak bisa dari CPU-nya tidak bisa digunakan sama saja. Ya, oke. Cukup salju, sudah saya nilai ya. Tinggal Fredlina aja yang belum. Ya, terima kasih. Salju sudah menyampaikan. Untuk disampaikan ya. So, waktu kosong nanti nilainya ya. Baik. Saya kira cukup sekian dulu. Terima kasih teman-teman semua. Ada lagi yang tanyakan? Silakan. Yang nilainya belum. Ada Hukama ini juga banyak yang kosong. Masih 3. Alfian apalagi. Aditya. Segera WA ke saya. Nanti akan saya kasih tugas tambahan ya. Bagi yang kosong-kosong. Jadi nggak perlu saya. Ya. Ini berarti laporannya dikirim ke email Bapak dulu ya, abis itu baru nanti Senin dikumpulin. Ya, betul. Dikirim ke email saya, Senin nanti dikumpulin perwakilan aja. Oke, makasih Pak. Betul. Ye. Baik, terima kasih. Sudah cukup ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih untuk saya sendiri. Mari Kim.